Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang besar kami nikmati hari lepas hari. Hari ini kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada oleh anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Perdengarkanlah suara-Mu bagi kami melalui firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang akan sebentar kami dengar, kami lakukan di dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Bunyinya demikian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita hanya perhatikan sekilas saja teks kita hari ini, kita akan terjebak dan melihat bahwa Allah membenci kesatuan, yang bisa saja kontradiksi dengan perjanjian baru yang mengungkapkan kesatuan orang-orang percaya. Nah, untuk memahami hal ini, mari kita perhatikan konteks dan tujuan teks kita hari ini dengan baik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang terjadi di pasal 11 mengenai Menara Babel ini sebenarnya berada di tengah-tengah pasal 10. Ini kita dapat buktikan di Kejadian pasal 10 ayat 5, ayat 20 dan 31, di mana di sana sudah ada banyak bahasa. Dalam Kejadian pasal 10 ayat 10 juga sudah ada nama Babel. Kemudian istilah bumi terbagi di dalam Kejadian pasal 10 ayat 25 menunjukkan pada Kejadian pasal 11 ayat 8 dan 9, di mana Allah menyerahkan manusia ke seluruh penjuru bumi. Kita perlu ingat kembali tentang peristiwa air bah, di mana manusia dimusnahkan oleh Allah kecuali Nuh memperoleh anugerah Allah. Itu karena mereka berdosa di hadapan Tuhan. Peristiwa Menara Babel juga sama. Ini diperkirakan terjadi kurang lebih sekitar 100 tahun setelah air bah. Baru saja Allah menghukum manusia melalui air bah. Oleh karena dosa mereka kembali melakukan dosa lagi di hadapan Allah dengan peristiwa di Menara Babel ini. Ini menyatakan kepada kita bahwa natur kita sebagai manusia berdosa sudah melekat di dalam diri kita. Kita memiliki kemampuan untuk terus-menerus melakukan dosa.
Hal itu kita tak perlu diajarkan, kita akan terus mengalir melakukan dosa. Apalagi kalau kita memiliki kemampuan dalam hal tertentu seperti orang-orang dalam teks kita hari ini. Di ayat 3 mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu membuat bata yang dipakai sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat untuk sebuah bangunan. Kita juga demikian, kita mempunyai kemampuan dalam bidang tertentu. Misalkan mampu mendidik anak dengan baik, melayani Tuhan dengan luar biasa, mampu menghasilkan uang dengan cepat, bekerja dengan luar biasa, dan lain sebagainya. Bisa saja kemampuan-kemampuan itu membuat kita jatuh di dalam dosa. Bukan masalah apa yang kita perbuat, melainkan motivasi kita melakukannya. Demikian dengan orang-orang di masa itu. Mereka memiliki motivasi yang salah dari kemampuan yang mereka miliki. Mereka ingin tetap bersatu, tidak mau terpencar, tidak mau terserak. Ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan bahwa manusia harus berpencar, beranak cucu dan penuhilah bumi. Itulah perintah Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 28. Mereka juga memiliki motivasi yaitu mencari nama, dan jelas ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 mengatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tetapi mereka ini hidup untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Ini adalah ambisi pribadi, kesombongan, ingin terkenal dan lain sebagainya. Dan ini jelas adalah dosa di hadapan Tuhan. Hal yang sama juga sering kita lakukan dalam hidup kita. Kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, apalagi dalam pelayanan kita mempunyai ambisi untuk mencuri kemuliaan Allah dengan tujuan mencari nama. Jika kita melakukan sesuatu dan kita mempunyai ambisi untuk mencari nama atau bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu, mereka juga bersatu melakukan dosa. Kejadian pasal 11 ayat 3 dan 4 jelas terlihat bahwa semua orang mempunyai keinginan untuk berdosa. Semua sepakat melakukan rencana itu, bahkan tidak ada yang menentang usul-usul yang disampaikan. Bahkan semua sama-sama merencanakan pembangunan menara itu. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa semua manusia memang ada di bawah kuasa dosa. Kita lebih suka berdosa bersama-sama. Biasanya kita sungkan menegur sahabat, teman kita, keluarga kita ketika melakukan dosa. Justru kita mengiyakannya dan berkata, hati-hati, jangan sampai ketahuan oleh orang lain. Ini realita kehidupan kita. Tapi ingat bahwa Allah adil atas semua dosa kita. Allah tidak membiarkan manusia terus hidup di dalam dosa. Allah mengawasi dan mengetahui segala perbuatan manusia. Tidak ada satu pun dosa yang luput dari mata Allah. Ayat 5 jelas menunjukkan bahwa pembangunan menara sudah berjalan sampai tahap tertentu. Jadi Allah tidak langsung turun tangan, tetapi membiarkannya untuk sementara waktu. Demikian dengan kita. Kalau kita berbuat dosa, kemudian tidak terjadi apa-apa, kita baik-baik saja, sehat, atau usaha kita tidak bangkrut, keluarga kita dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, jangan kita langsung mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah merestui dosa yang kita lakukan. Allah hanya menunda penghukuman kita. Kalau saudara tidak bertobat, ia pasti turun tangan. Nah, apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Bahasa mereka dikacaukan oleh Allah dengan tujuan supaya mereka tidak melakukan dosa yang lebih hebat lagi, dan supaya mereka berpencar sesuai dengan perintah Tuhan. Dan kita lihat itu terjadi di pasal 9 ayat pertama. Akibatnya ada banyak bahasa dan pekerjaan yang mereka lakukan yang tadinya kelihatan megah akhirnya tidak berlanjut. Mereka berserah ke seluruh bumi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi akhirnya perintah Tuhan dalam Kejadian pasal 9 ayat 1 terjadi, yakni di mana Allah membuat perjanjian denganmu supaya beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Ini mirip dengan apa yang terjadi pada abad pertama. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu di Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi mereka terus berada di Yerusalem. Akhirnya Tuhan memberikan penganiayaan yang sangat hebat, yang menyebabkan mereka terpaksa berpencar.
dan memberitakan Injil di tempat-tempat lain. Manusia tidak mungkin bisa menolak kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kesatuan dalam gereja memang itu sangat penting, tetapi kita juga harus mengingat perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil dimanapun dan kapanpun itu. Kita harus berani keluar dari zona aman kita dan pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Ketika mereka berpencar, membuat seluruh bumi terisi sehingga menggenapi tujuan Allah. Dalam perjanjian baru, Allah membuat penganiayaan yang hebat agar Injil tentang Dia tersampaikan di seluruh penjuru bumi. Ajaran berharga bagi kita. Setiap tindakan manusia yang bertentangan dengan kehendak Tuhan akan mengakibatkan dia berdosa di hadapan Tuhan. Kekuatan kesatuan kita dengan cara dan motivasi yang salah serta berada di luar kehendak Allah tidak akan pernah berhasil dengan baik. Justru itu akan membuat kita semakin berdosa di hadapan Tuhan. Allah menghendaki kita supaya kita menjadi saksinya senantiasa dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.